Oke, jumpa lagi kita di pertemuan kelima. Apa kabar semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja ya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini dengan tidak ada kendala ya sama sekali. Tetap jaga kesehatan, tetap ikutin protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Oke, untuk materi kita di pertemuan kelima ini membahas tentang dasar sistem komputer. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwasanya sistem komputer itu atau bicara tentang dasar sistem komputer itu tidak terlepas yang namanya dari unit input, unit proses dan unit output. Jadi peralatan atau komponen pada PC itu ya supaya dapat digunakan untuk mengolah data, maka perlu dibentuk yang namanya suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Yang mana kita tahu bahwasanya elemen-elemen komputer itu sendiri dimulai dari hardware, software, dan firmware. Ya, saya tidak membahas lagi tentang hardware, software karena di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya jelaskan. Jadi tujuan daripada sistem komputer itu untuk mengolah data dan menghasilkan informasi, sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen perangkat keras, perangkat lunak, dan firmware. Jadi elemen-elemennya tersebut ya itu dibutuhkan untuk mendukung proses di dalam komputer tersebut. Semuanya itu harus ada ya. Hardware tanpa software, software tanpa hardware, ada software, nggak ada firmware, yaitu tidak akan bisa terlaksana yang namanya pengolahan data. Oke, kita lihat yang pertama di sini yang akan kita bahas adalah tentang bit dan informasi. Yang kedua yaitu tentang susunan data dan satuan waktu. Yang ketiga sistem pengkodian karakter. Yang keempat itu tentang sistem bilangan. Dan yang terakhir itu bagian unit daripada sistem. Untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu sampai pengkodian karakter. Kalau nanti waktu kita memungkinkan untuk sistem bilangan, mungkin saya akan bahas sistem bilangan desimal. Sedangkan yang tiga lagi yaitu biner, oktal, dan heksa. Dan bagian unit sistem itu minggu depan akan kita lanjutkan. Kita menuju ke bit dan informasi. Jadi bit itu merujuk pada suatu digit sistem angka biner ataupun bilangan biner. Ya, karena dikatakan dengan bit itu berarti terdiri daripada 0 dan 1. Sesuai dengan bilangan biner, bilangan biner itu juga hanya ada 2, yaitu 0 dan 1. Di sini ada angka 10010111. Dikatakan angka tersebut panjangnya 7 bit. Apa dasarnya yang mereka mengatakan itu 7 bit? Seperti Anda lihat, 7 bit itu ya di angka 10010111 ini kalau kita hitung itu ada 7 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketujuh karakter inilah ya yang disebut memiliki panjang 7 bit. Nah, tuh. Jadi ada nanti katakan dengan 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit. Itu dasarnya itu dari angka biner ya. Banyaknya angka biner yang dimiliki sehingga dia disebut panjangnya dengan bit. Nanti akan kita bahas lagi di bawah tentang satuan data tersebut. Yang kedua adalah kata informasi. Ya, informasi itu memiliki arti yang berbeda dengan kata data. Ya, kalau dia data itu ya fakta yang bersifat mentah atau belum diolah. Contoh ya, kalian ingin mencari informasi. Informasi tentang keberadaan pacar kalian contohnya. Tentu kalian mencari fakta-faktanya, mencari data-datanya. Ya, kemana dia selalu pergi, kalian cari informasi apanya, datanya, kemana aja dia pergi, jam berapa aja dia pergi, sama siapa dia pergi. Ya, kalau kalian ingin mencari informasi tentang pasangan kalian,
Nah, setelah semua informasi itu kalian jadikan satu, kalian proses, kalian analisa, barulah dapat informasi. Oh, ternyata selama ini ya calon saya ini, pacar saya ini pergi ya untuk mencari nafkah orang tuanya. Oh, rupanya selama ini dia pergi untuk menghindari saya. Nah, dari data-data dan fakta-fakta tersebut yang telah dikumpulkan. Jadi ya informasi itu sendiri bisa ya dalam bentuk tulisan, ya bisa disajikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, audio, video dan lain sebagainya. Ya, itu tentang informasi. Nanti silakan dibaca-baca lagi tentang bit dan informasi. Ya, masih banyak itu pembahasan dari informasi tersebut. Yang kedua adalah ya susunan data dan satuan waktu. Jadi satuan data yang terkecil dalam memori itu disebut dengan bit. Ya, ada kilobyte. Ya, dari bit, byte, ada kilobyte, ada megabyte, gigabyte, terabyte. Oke, kita akan bahas satu persatu di sini. Bit itu apa sih? Ya, byte itu apa sih? Kilobyte itu apa sih? Dan seterusnya. Yang pertama bit. Jadi bit itu merupakan satuan yang terkecil dalam sistem komputer. Ya, jadi sebagai contoh 101 itu memiliki panjang 7 bit. Ya, kenapa dikatakan panjang 7 bit? Tadi sudah saya jelaskan. Ya, kenapa dia dikatakan dengan 7 bit. Nah, jadi selain menggunakan bit, ya, selain menggunakan istilah bit, di atas itu ada disebut dengan byte. Nah, jadi satuannya itu ya, di atas byte ada megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte dan lain-lain sebagainya. Jadi byte kadangkala juga dijumpai istilah yang menggunakan bit. Ya, ada megabit. Jadi penggunaan ini biasanya berkaitan dengan pengolahan data per detik. Misalnya 10 megabit per detik. Jadi per detik itu sering dinyatakan dengan Mbps, megabit per second. Dalam hal ini ya berarti 1 juta bit. Nah, 1 juta bit itu sama dengan 1 Mbps. Ya, megabit per second. Itu untuk satuan data bit. Yang kedua yaitu byte. Jadi byte itu merupakan satuan data yang digunakan menyatakan sebuah karakter. Jadi sebagai contoh sebuah byte pada kode ASCII di pertemuan awal dulu pernah saya katakan ya, untuk suatu karakter A ya itu disimbolkan dengan 41 heksa umpamanya. Itu nilai heksanya. Bitnya itu adalah 01000001. Jadi ya 8 bit. Ya 8 bit itu disebut dengan 1 byte. Jadi di contoh gambar ini bisa dilihat ya, untuk contohnya 01010111. Ini terdiri dari 8 bit. Kenapa 8 bit? Karena ada 8 karakter nilai binernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ya, perhitungannya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena perhitungan di dalam komputer itu selalu dimulai dengan angka 0. Ada 8 karakter. 8 karakter itulah disebut dengan 8 karakter ini disebut dengan 8 bit atau 1 byte. Nah, sarapan udah mengerti ya. Jadi 1 byte itu ya sama dengan 8 bit. Oke. Di atas byte itu ada disebut dengan kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, dan zettabyte. Jadi 1 kilobyte ini sama dengan 1024 byte. 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte. 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte dan seterusnya. Ya, nanti silakan dibaca-baca tentang satuan data ini ya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar.
Mudah-mudahan bisa difahami. Yang selanjutnya adalah satuan waktu. Jadi satuan waktu itu ya orde waktu yang digunakan untuk mengerjakan sebuah instruksi jauh di bawah 1 detik. Jadi satu instruksi itu diproses ya nggak sampai 1 detik, itu maksudnya. Jadi ada beberapa satuan waktu, ada disebut dengan milidetik, mikrodetik, nanodetik, dan pikodetik. Itu ada 1/1000, 1/1.000.000, ya, 1/miliar, dan 1/triliun detik. Itu untuk satuan. Jadi satuan lain yang banyak disinggung dalam sistem komputer adalah satuan frekuensi. Jadi frekuensi itu biasanya diukur dengan hertz, ya, 1 hertz, ya, frekuensi. Jadi 1 siklus, ya, dalam 1 detik itu disebut 1 hertz. Jadi 1 hertz itu berarti dalam 1 detik terbentuk suatu siklus, ya, ataupun gelombang. Itu untuk di dalam satuan waktu. Jadi ini ya untuk ukuran daripada frekuensi, ya, itu ada kilohertz, megahertz, dan gigahertz. 1 kilohertz atau KHZ sama dengan 1000 hertz, ya. 1 megahertz itu sama dengan 1000 kilohertz, ya. 1 gigahertz, ya, itu sama dengan 1000 megahertz. Ini untuk satuan waktu. Yang ketiga adalah sistem pengkodean karakter. Jadi sistem pengkodean karakter ini berfungsi untuk mengubah bahasa manusia ke bahasa mesin. Jadi satuan data terkecil dalam komputer adalah bit. Sistem yang digunakan untuk pengkodean karakter ada beberapa macam. Ada disebut dengan ASCII, ABCDIC, dan Unicode. Nah, jadi kenapa dikatakan ya sistem pengkodean karakter ini mengubah bahasa manusia ke dalam bahasa mesin? Ya, seperti saya katakan tadi, di saat Anda mengetik angka B di keyboard, sistem tidak mengenal huruf B. Ya, makanya diperlukan suatu sistem pengkodean karakter. Jadi karakter B tersebut dikodekan nanti dirubah ke dalam bahasa mesin. Karena komputer itu hanya mengenal istilah bahasa mesin 0 dan 1 ataupun nilai biner. Itu yang diproses oleh komputer, oleh CPU. Kemudian outputnya berupa informasi. Informasi apa? Informasi B. Nah, seberapa cepat dia merubah dan memproses perubahan tersebut? Bayangkan di saat Anda mengetikkan angka B di keyboard, ya, secara tidak langsung, ya, mata kalian belum berkedip sudah memunculkan huruf B di layar monitor kalian. Berarti seberapa cepat? Bayangkan perjalanannya itu jauhnya bagaimana. Ya, kalau Anda chattingan ngirim pesan seperti begitu, Anda pesan langsung terkirim. Bayangkan seberapa cepat dia melakukan proses tersebut. Ya, itu untuk sistem pengkodean karakter. Oke, kita lihat di sini yang pertama yaitu kode ASCII. Ya, American Standard Code for Information Interchange, yaitu ASCII. Habis itu ada ABCD, ya, habis itu ada Unicode. Yang pertama tadi adalah ASCII. Jadi ASCII itu, ya, pengkodean ASCII itu dikembangkan oleh ANSI, American Standard National Institute, ya, itu pada awalnya itu menggunakan standar 7 bit untuk menyatakan sebuah kode. Kemudian dikembangkan menjadi 8 bit. Ya, jadi kode karakter yang tersedia itu meliputi ada karakter kontrol, ya, huruf A sampai Z, digit 0 sampai 9, ya, tanda baca ataupun simbol, ada tambah kali kurang bagi. Nah, tuh. Jadi pada saat ini, ya, komputer dan alat komunikasi setelah beberapa itu menggunakan kode ASCII, ya, karena kode ASCII ini memiliki 255 kode. Ya, kode ASCII-nya itu 0 sampai 127. Ya, itu merupakan kode ASCII untuk memanipulasi teks, sedangkan kode ASCII 128 sampai 256 itu merupakan kode ASCII untuk memanipulasi grafik. Itu untuk kode ASCII. Yang kedua, ya, setelah ASCII adalah kode ABCDIC, ya, Extended Binary Code Decimal Interchange Codes. Ini merupakan standar yang dibuat oleh IBM. Ya.
yang dibuat oleh IBM pada tahun 50-an. Ini menggunakan 8 bit untuk setiap kodenya. Jadi pertama kali untuk kode ini diimplementasikan pada komputer IBM System 360. Ya, standar yang diterapkan pada berbagai komputer mainframe pada saat itu. Yang ketiga yaitu Unicode. Jadi Unicode adalah suatu standar industri yang dirancang untuk mengisikan teks, simbol, ya, sistem tulisan di dunia ditampilkan dan dimanipulasi secara konsisten oleh komputer. Jadi Unicode ini, ya, itu merupakan pengaturan kode biner untuk teks dalam bentuk tulisan lainnya seperti tulisan Cina, aksara Arab, ya, tulisan Cina, aksara Arab ataupun aksara Bali dan sebagainya, simbol-simbol yang ada di dunia ini semuanya sudah bisa kita ketikkan di keyboard. Jadi teknologi ini diharapkan ya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh user di dalam menggunakan sistem di saat akan menginputkan data. Bagaimana cara menginputkan data? Ya, jadi Unicode ini merupakan pengkodean digunakan ya selain ASCII dan ABCDIC pada sistem komputer juga sering disebut dengan double byte karakter. Jadi set karakter ASCII itu menggunakan 2 byte untuk tiap karakter, itu mampu mengolah 65.536 kombinasi karakter sehingga mampu mengolah ya beragam bahasa yang ada di muka bumi ini ya atau di dunia ini. Tuh, untuk Unicode sendiri. Yang keempat, sistem bilangan. Jadi sistem bilangan ini ya adalah representasi fisik dari data yang diamati. Jadi bilangan ini dapat direpresentasikan dalam berbagai bentuk ya, kemudian digolongkan pada sebuah sistem bilangan. Ya, tetapi tetap memiliki makna ataupun arti yang sama. Jadi untuk menyatakan suatu jenis bilangan, biasanya sebuah bilangan itu akan direpresentasikan dalam sebuah konversi. Bilangan diikuti dengan kode yang menggambarkan jenis bilangan tersebut. Jadi bentuknya seperti dinamakan sebagai radik ataupun basis. Ya, kita lihat nanti apa maksudnya. Kita lihat di sini tabel ya, tabel bilangan desimal, bilangan heksa, bilangan biner dan bilangan oktal. Ini tabel bilangan. Ya, ini nggak perlu Anda hafal. Ya, nggak perlu Anda hafal, perlu Anda pahami. Ya, nanti ada penjelasan ya bagaimana untuk masing-masing bilangan ini. Jadi bilangan desimal ada 0 sampai 15 ya, sedangkan bilangan heksa 0 sampai 9, A sampai F. Untuk nilai biner ini kita sesuaikan dengan nilai heksa dan desimalnya mulai dari 0000 sampai 111. Oktalnya mulai dari 0 sampai 7, habis itu 10 sampai 17. Ini pembacaannya. Jadi ini bukan 17 dibaca. Untuk nilai biner ini bukan 1111 ya, tapi 111. Ini F, ini 15. Itu untuk pembacaannya ya. Ini contoh tadi yang dikatakan bahwa setiap bilangan itu diikuti dengan penulisan radix ya atau simbol menyatakan bilangan tersebut. Sebagai contoh di sini bilangan desimal. Bilangan desimal 23 ya, itu biasa ditulis dengan 2, 3, 10. Ada 10 tapi di sini penulisannya di bawah kecil. Ya, berarti ini menyatakan dibaca dengan 23 desimal. Ini dibaca dengan 27 oktal. Ini dibaca dengan 17 heksa. Sedangkan ini dibaca 1011 biner. Ya, atau 23D, 27O, 17H atau 10111B. Itu pembacaannya, ya menyatakannya. Tapi andai kan ini enggak ada, ya 2 ini nggak ada dilambangkan, 16 ini nggak ada dilambangkan, 8 ini nggak ada dilambangkan, 10 ini nggak ada dilambangkan, kita nggak tahu 23, 27, 17, 10, 11 ini adalah bilangan apa secara umum. Kenapa di saat kita dulu belajar 23 itu nggak pernah dibuat radiknya, basisnya 10 ini kenapa? Ya karena kita belajar itu adalah nilai desimal. Ya karena kita bicara masalah desimal berarti kita tidak akan pernah terlepas dari nilai desimal, bukan nilai-nilai yang lain.
Tapi di saat kita membahas tentang 4 sistem bilangan yang berbeda, ya, disinilah perlu kita buat radik atau basisnya. Itu cara penulisannya, ya, bisa Anda perhatikan. Oke, yang pertama adalah sistem bilangan desimal, ya, bilangan berbasis 10. Jadi bilangan desimal itu adalah bilangan yang berbasis 10 yang dimulai dari 0 sampai 9. Itu simbol bilangannya. Jadi selain ini, ya, bukan bukan nilai bilangan desimal. Kita lihat di sini sebagai contoh. Nilai 3781 dibaca dengan 3781. Apa dasar pembacaannya 3781? Dasar pembacaannya itu adalah karena masing-masing nilai desimal tersebut dikalikan dengan nilai perpangkatan 10. Pengalian perpangkatan itu bisa dari kanan ke kiri, bisa dari kiri ke kanan. Kalau dari kanan ke kiri, ini dia perhitungannya. 3 dikali 10 pangkat 3, 7 dikali 10 pangkat 2, 8 dikali 10 pangkat 1, 1 dikali 10 pangkat 0. Ya, kenapa 1 ini dikalikan 10 pangkat 0, nggak dikalikan 10 pangkat 3? Itu udah aturannya. Ya, untuk mengurutkan nilai, ya, untuk mengurutkan atau perkalian perpangkatan, baik itu bilangan desimal, biner, oktal, dan heksa, itu nilai perpangkatan itu dimulai dari kanan ke kiri. Dimulai. Ya, dari kanan. Nah, berarti kalau dari kanan, ya, ini dari 1 ke 8 ke 7 ke 1 ke 3. Itu dimulai untuk nilai perpangkatannya ini. Tapi proses pencarian boleh aja dari kiri ke kanan atau dari kiri ke kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan dimulai dari perpangkatan terbesar, kalau dari kanan ke kiri dimulai dari perpangkatan terkecil. Jadi ini bisa kita balik. Di sini kita buat 1 kali 10 pangkat 1. Di sini 8 kali 10 pangkat 1. Ya. Di sini 7 kali 10 pangkat 2. Di sini 3 kali 10 pangkat 3. Boleh saja. Yang penting nilai perpangkatannya ini jangan terbalik. Ya. Jadi 1000 ini dari mana? Dari 10 pangkat 3. 100 dari 10 pangkat 2. 10 dari 10 pangkat 1. Sedangkan 1 ini dari 10 pangkat 0. Setiap bilangan berpangkat 0 di sini hasilnya adalah 1. Sehingga dikalikan nilai desimal 3 kali 1000, 3000, 7 kali 100, 700, 8 kali 10, 80, 1 kali 1, 1. Sehingga di sini ada angka satuan puluhan, ratusan, ribuan. Dan kita baca 3781. Itu dasarnya kenapa dibaca, ya, 3781, 781 atau 81 atau 1 2 3 4 sampai 9. Nah, kita lihat tabelnya di sini. Ya, untuk nilai desimal, posisi digit itu dari kanan. Ya, posisi digit dari kanan. Seperti saya katakan tadi, posisi digit dari kanan, dari 1 ini ke 3. Ya, lihat di sini di tabelnya. Ya, 1, 2, 3, 4 ini posisi digit. Ya, berarti kalau 1 10 pangkat 0, posisi kedua 10 pangkat 1, posisi ketiga 10 pangkat 2, posisi keempat 10 pangkat 3, 10 pangkat 0 1, 10 pangkat 1 10, pangkat 2 100, pangkat 3 1000 dan seterusnya. Ini disebut dengan satuan puluhan, ratusan, dan ribuan. Ini untuk sistem bilangan untuk sistem bilangan desimal. Ini masih bilangan bulat yang kita cari, belum bilangan pecahan. Jadi nanti kalau kita jumpa di semester 2 mata kuliah teknik digital, di situ akan kita bahas, ya, untuk aritmatikanya sampai dengan pecahan. Tapi saat ini sampai ini dulu lah, biar jangan terlalu pening. Ya. Oke, sedangkan yang kedua yaitu sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal dan sistem bilangan heksa akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, di pertemuan selanjutnya. Jadi ini aja dulu, ya, untuk materi kita hari ini tentang sistem komputer. Ya, jadi materi kita, ya, untuk materi kita hari ini tentang dasar sistem komputer, bit dan informasi, susunan data dan satuan waktu, sistem pengkodian karakter dan sistem bilangan hanya untuk bilangan desimal saja.
Sedangkan untuk yang 3 lagi dan bagian unit sistem itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup kelas ya, WA-nya. Di situ akan kita diskusikan kembali kalau ada yang kurang paham tentang penjelasan yang sudah saya jelaskan. Itu aja ya untuk hari ini. Untuk tugas kita belum ada hari ini. Mungkin minggu depan akan ada tugas selanjutnya ya. Itu aja. Terima kasih semuanya. Jangan lupa diisi absensi pertemuan, baik absensi yang dibagikan oleh prodi ataupun absensi yang saya link absensi yang saya bagikan. Oke, terima kasih ya, selamat beraktivitas selanjutnya. Jangan lupa untuk mengkomen ya, tanda bukti kalian mengikuti perkuliahan ini ya dari YouTube.